Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Risma di sini dan rekan-rekan sekalian, tidak terasa hanya beberapa hari lagi timnas U17 Indonesia akan berlaga di Piala Dunia U17. Dan saya punya feeling bahwa skuad asuhan Coach Nova Arianto akan bisa berbicara lebih banyak daripada ketika timnas U17 Indonesia tampil di Piala Dunia U17 tahun 2023, di mana ketika itu skuad asuhan Coach Bima Sakti menjadi tuan rumah. Ketika itu kita gagal lolos dari fase grup, tetapi saya yakin kali ini Putu Panji dan kawan-kawan bisa berbicara banyak. Saya melihat dari 3 laga uji coba sebelum tim ini melaju ke Piala Dunia U17, kita ketahui bahwa ada 3 laga uji coba yang digelar di Uni Emirat Arab. Pemilihan lawan-lawannya menggambarkan tim yang akan dihadapi di fase grup, dan hasil-hasil uji cobanya cukup menggembirakan, cukup positif. Sebagai catatan rekan-rekan sekalian, di Piala Dunia U17, timnas Indonesia akan berada satu grup dengan Brazil, Honduras, dan Zambia. Nah, pada laga uji coba, 3 lawan yang dihadapi oleh timnas U17 menggambarkan calon lawan yang akan dihadapi di fase grup. Indonesia di laga uji coba berhadapan dengan Panama. Panama ini satu konfederasi dengan Honduras, sama-sama dari zona CONCACAF, dan hasilnya Putu Panji dan kawan-kawan bermain imbang 1-1 melawan Panama. Kemudian Indonesia di laga uji coba berhadapan dengan Pantai Gading. Ini adalah representasi calon lawan Indonesia, yakni Zambia. Dan ketika melawan Pantai Gading, skuad asuhan Coach Nova Arianto bermain imbang 0-0. Jadi 2 laga melawan tim yang punya karakter identik dengan Honduras dan Zambia yang akan menjadi lawan di fase grup, Indonesia tidak kalah, Indonesia bermain seri. Kemudian di laga uji coba yang lain ketika berhadapan dengan Paraguay, Paraguay adalah representasi kekuatan dari Brazil, calon lawan di fase grup. Indonesia hanya kalah tipis 1-2. Jadi menurut saya ini satu kondisi yang positif, di mana Indonesia meraih 2 hasil imbang melawan tim perwakilan CONCACAF, tim yang berasal dari Afrika, dan hanya kalah tipis 1-2 melawan tim dari CONMEBOL yang sama dengan Brasil. Kalau kita melihat bahwa laga uji coba ini digelar di Uni Emirat Arab, ini pun bisa menjadi catatan positif. Artinya, tim ini sudah beradaptasi dengan kondisi iklim di Timur Tengah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Piala Dunia U17 tahun 2025 ini diselenggarakan di Qatar. Artinya secara adaptasi iklim sudah dilakukan, adaptasi secara teknis melawan tim dari CONCACAF, dari CONMEBOL, dan dari Afrika sudah dilakukan, dan hasilnya cukup positif. Menimbang bahwa fase grup nanti akan meloloskan juara dan runner-up serta tim peringkat 3 terbaik, maka saya yakin, saya punya feeling positif bahwa skuad kali ini ya di Piala Dunia U17 kali ini bisa berbicara lebih banyak. Timnas Indonesia U17 menurut saya setidaknya bisa lolos dari fase grup ya, dengan asumsi bahwa menghadapi Brazil yang adalah pemegang juara dunia U17 sebanyak 4 kali, tentu berat untuk berharap Matthew Baker dan kawan-kawan bisa meraih poin. Tetapi ketika berhadapan dengan Honduras dan Zambia, saya cukup optimis Indonesia bisa mengincar kemenangan, dan artinya Indonesia bisa berharap mengunci satu posisi di posisi runner-up atau peringkat 3 terbaik dan lolos dari fase grup. Kalau itu terjadi, maka Indonesia akan membuat catatan sejarah untuk pertama kalinya lolos dari fase grup Piala Dunia U17. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, saya optimis, saya punya feeling yang positif bahwa tim ini akan berbicara lebih baik, berbicara lebih banyak daripada tim sebelumnya di edisi 2023. Semoga Indonesia bisa berbicara banyak, menghasilkan hasil yang positif di Piala Dunia U17 kali ini. Salam sepak bola.